Pada dalam surga, kami bersyukur atas malam hari yang sudah Tuhan sediakan buat kami, kalau kami masih bisa diberi kesempatan untuk mengadakan persekutuan melalui Zoom online ini. Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami boleh terpisah satu dengan yang lain, tetapi Tuhan mempersatukan kami di dalam doa kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tetapi ada satu tujuan kami, berharap hanya kepadamu Tuhan, dan bisa mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan selalu menyertai firman yang boleh kami sampaikan, yang boleh kami dengar, dan kami boleh menjalaninya dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, biarlah lidah bibir hamba-Mu ini boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ucap syukur dan berdoa. Amin. Saya akan bacakan dari Matius 5, ayat 1-12, dengan tema ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamulah difitnahkan kepada yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sesuatu hal yang luar biasa ya. Judulnya aja adalah ungkapan bahagia. Bahagia. Bagaimana caranya untuk menjadi bahagia? Memiliki banyak uang, harta, banyak anak. Orang bilang kan banyak anak, banyak rezeki ya. Dikagumi banyak orang, sukses dalam pekerjaan, dan masih banyak lagi yang membuat orang berpikir untuk mencapai kebahagiaan. Dan banyak hal yang menjadi standar untuk meraih kebahagiaan itu. Manusia berusaha mencapai kebahagiaan dengan banyak cara. Tapi firman Tuhan mengajarkan sesuatu jauh berbeda dengan cara manusia, cara pandang manusia. Menurut Matius 5 ayat 1-12 ini yang kita sudah baca sangat jelas, ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus berupa pengajarannya tentang kehidupan beriman. Itu di pasal 5 ayat pasal 5-7 ya. Pasal 5 ayat 7 yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah baca. Saya pernah ada ungkapan dari bahasa Yunani, yaitu Makarios. Makarios itu punya dua arti, bahagia dan diberkati. Dua kata tersebut memiliki indikasi yang kuat bahwa bahagia memiliki erat hubungannya dengan diberkati. Nah, seorang dalam pemahaman Kristen hanya disebut bahagia jika diberkati Tuhan. Secara manusia ya, kalau kita bahagia karena dapat berkat dari Tuhan. Ya. Yang pasti berhubungan dengan ayat tersebut di atas, banyak contoh menurut pemikiran manusia. Ya, misalnya contoh banyak hal ya. Menikah, punya keluarga, udah pasti bahagia. Punya anak, udah pasti bahagia. Karena apa? Ketika ya menikah kan selamat, berbahagia. Lalu punya anak, wah luar biasa ya, mereka sangat menanti-nantikan dan mengharapkan kehadiran seorang anak.
hidup, apalagi hidup dengan banyak harta, pasti udah jelas-jelas merasakan kebahagiaan itu luar biasa. Bahkan orang pikir jadi orang terkenal itu yang membuat mereka ini bahagia. Tapi ternyata banyak orang ketika berkeluarga, orang banyak yang bercerai. Punya anak sih, tapi kita lihat di berita-berita banyak anak yang dibuang, bahkan di panti asuhan, panti-panti itu banyak sekali anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Bahkan orang yang terkenal, orang yang banyak harta, itu kita baca juga, sering kita dengar banyak yang bunuh diri. Semua itu tidak menjamin kebahagiaan yang sejati. Jika demikian, bagaimana caranya agar kita ini bahagia? Bahagia itu sederhana ya. Orang bilang, aduh bahagia itu sederhana. Kayak tadi ya, Ibu Cihelna tadi bilang, aduh dia senang sekali, aduh saya bahagia hari ini, dia punya cengek. Oh, itu ya mungkin ini contoh-contoh yang kecil yang apa sih menurut itu apa, tapi menurut pandangan diri kita masing-masing itu berbeda caranya untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Jawabannya ada satu ya, yaitu jadilah pribadi yang diberkati. Bagaimana jadi orang yang diberkati? Yang pertama, bukan soal memiliki itu dan ini dan itu di ayat yang ketiga sampai 12. Bacaan yang menarik, Yesus menyebutkan kategori orang yang disebut bahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang murah hati, suci hatinya, pembawa damai, dan banyak hal ya. Itu menurut pengajaran yang Yesus berikan. Suatu hal yang luar biasa sekali ya. Lalu yang kedua, melepaskan sesuatu untuk Allah dan sesama. Kepada siapa kita melepaskan sesuatu agar disebut bahagia? Orang yang bersedia melakukan sesuatu untuk Allah. Contohnya, memberi sesuatu, melepaskan sesuatu untuk kemuliaannya, hal yang sama ditujukan untuk sesama. Contoh, kita memberikan banyak apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita berikan kepada orang-orang. Ya, sekarang ini ya, ya berbagi itu ya, berbagi. Kita merasakan ketika kita memberikan sesuatu itu ada rasa sukacita ya, ketika kita kasih kepada orang, mungkin orang itu mengucapkan terima kasihnya yang luar biasa. Mungkin ketika kita kasih apa sih, hanya sebungkus nasi pun mereka ada ungkapan syukur dan mereka merasa terberkati, bahkan mereka memberikan lagi doa kepada kita. Saya pernah juga ketika dikasih, dia tanpa sepatah kata pun, cuma dia berkaca-kaca, cuma alhamdulillah, dia cuma bilang begitu aja. Suatu hal yang mungkin buat mereka itu ada berkat. Nah, ketika kita bisa memberikan itu, ada rasa sukacita, yang ada bahagia juga ya dalam diri kita. Mungkin dia juga mendoakan, meskipun kita memberikan bukan orang yang mungkin dengan orang yang dengan seiman dengan kita, tapi banyak orang-orang yang di luar kita itu banyak yang membutuhkan pertolongan kita. Ya. Dan itu adalah sesuatu untuk melepaskan dan mengorbankan demi apapun kebahagiaan untuk orang lain. Mereka yang seperti inilah yang dikategorikan sebagai orang yang diberkati, dan kemudian itu ada suatu hal yang berbahagia. Contoh soal waktu terakhir saya kerja mau libur Lebaran, saya punya nasi bungkus waktu itu, karena itu banyak sekali mereka tidak makan di kantor, itu bawa nasinya itu dikasih, Ndra ini bawa deh buat kamu karena saya udah kenyang, katanya. Mereka beli sesuatu di kantor dan akhirnya saya bawa pulang. Itu ada sop, ada ya hanya sayur ya walaupun ada ayamnya, ada beberapa bungkus, lalu saya bawa pulang. Aduh, saya pikir ini mau dikemanain ya, kalau dibawa pulang
rasanya juga ini banyak banget, nggak mungkin kalau saya makan sendiri dengan, ya mungkin kita bagi di rumah juga rasanya itu nggak mungkin. Akhirnya saya kasih, ada beberapa tukang beca dan tukang kerupuk waktu itu. Dia pas di stopan itu ada tukang kerupuk. Itu udah tua banget, udah rasanya umurnya juga udah, aduh kok sore ya sekitar jam 3-an itu, saya pulang jam 3, itu dia ini, "Mang, itu masih banyak kerupuknya?" "Iya, Neng." "Oh ya udahlah, saya beli aja." Nah, terus akhirnya saya ingat, iya ini saya bawa sayur, bawa nasi. "Pak, ini mau nggak sayur?" "Oh, alhamdulillah banget, Neng. Ya udah, Neng, nggak usah bayar." "Enggak," kata saya teh, "saya akan tetap bayar." Dan itu merupakan, aduh Neng, alhamdulillah, hari ini saya dapat buat buka puasa. Ada rasa sukacita. Ternyata saya pikir bahagia itu sederhana. Ya mungkin itu yang pelepasan untuk memberikan sesuatu hal yang menjadi berkat buat orang lain, dan saya juga terberkati dengan kata-kata seperti itu. Lalu yang ketiga, bahagia itu bagaikan kupu-kupu. Ya, pernah kita mengajar kupu-kupu. Ya, tahu kemarin saya di depan rumah ada kupu-kupu, terus saya tangkap. Maksudnya bukan ditangkap untuk maksudnya mau diusir gitu, disuruh keluar, tapi nggak dapat. Lalu akhirnya saya diusir, nggak dapat, dia terbang jauh, tapi ketika saya diam, ternyata dia hinggap di deket di daerah deket situ. Dengan mudahnya saya bisa usir itu ya kupu-kupu tersebut. Ya, ini adalah sesuatu hal yang seperti kupu-kupu ini sulit untuk ditangkap. Semakin dikejar, semakin jauh terbang meninggalkan kita. Tapi cobalah sebaiknya kita duduk diam di sekitar taman itu, tiba-tiba ada kupu-kupu yang terbang mendekati, bahkan hinggap di sekitar tubuh kita. Ya, apalagi kalau kita memegang sebuah bunga, ya, kupu-kupu senang sekali dengan aroma bunga, ya. Ya, pasti kupu-kupu itu akan hinggap secara dekat. Demikian kebahagiaan, semakin kita mengajarnya untuk mendapatkannya, maka itu semakin jauh. Ya, cobalah justru dengan melepaskan aroma harum bunga, lalu saksikanlah. Cobain deh. Dan melepaskan kebahagiaan untuk orang lain, membawa damai untuk mereka, atau lebih kita bermurah hati kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Jangan lupa untuk menjadi berkat itu bukan sesuatu hal yang sulit mungkin ya. Tetapi ketika kita mau menyerahkan semuanya itu, ya mungkin kesulitan kita untuk memperoleh kebahagiaan itu ketika kita datang. Nah, ini sesuai dengan firman Tuhan ini. Ya, ini kebahagiaan itu bukan, ini firman Tuhan mengatakan ya, bahagia itu, berbahagialah orang yang miskin. Aduh, yang miskin kayak gimana ya, seperti apa gitu. Miskin di hadapan Allah. Kita ini bukan siapa-siapanya di hadapan Tuhan. Dalam kerendahan dan tunduk padanya, bersedia mengerjakan kebenaran dan bahkan rela untuk menderita karena kebenaran itu. Mungkin suatu hari kita akan melihat dan merasakan kebahagiaan yang kita dapatkan adalah pribadi yang diberkati. Jangan menggantungkan kebahagiaan itu kepada standar kebahagiaan di luar Tuhan. Ya, standar Tuhan untuk kebahagiaan seringkali berbeda dengan apa yang ada di sekitar kita dan apa yang kita berikan kepada orang lain. Oleh karena itu, bukan kebahagiaan yang kita kejar dalam dunia ini, melainkan mengejar kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hal ini, maka berkat-berkat Tuhan atau kebahagiaan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kebahagiaan dengan cara yang tepat. Amin. Silakan, ya. Pak. Baik. Terima kasih, Cindrawati.
Ada yang mau men-sharingkan firman Tuhan ini, saudara-saudara? Atau mungkin punya pengalaman dari anak saya, ya? Itu satu kebahagiaan buat saya ya. Padahal saya nggak punya kepentingan apa-apa. Kalau saya itu ramai, ya cuma kerjanya ya gitu, jaga, bantu metikin cabai, ya kan, bantu melayani tamu. Kalau datang saya ajak ngobrol dulu. Padahal yang ngegoreng itu anak saya. Terlalu kering katanya kalau mama gitu. Jadi saya paling ya gitu aja, cuman bantu-bantu yang saya bisa gitu. Tapi itu senang buat saya. Jadi kalau ada GoFood bunyi teh udah ampun gitu. Benar, puji Tuhan. Udah nggak dapat apa-apa saya dari anak saya itu. Dan senang gitu rasanya sih. Jadi walaupun nggak ada suami saya, tadinya kan saya sedih terus ya waktu suami saya meninggal tuh, saya di kamar tuh nangis sendiri gitu, nggak ada teman curhat gitu. Kalau sekarang mau boro-boro, mau tidur aja susah gitu kan. Mau tidur udah ngorok capek, nggak mikir apa-apa lagi gitu. Ya. Menolong saya jadi nggak kesepian. Nah, selalu ada yang dikerjakan setiap hari. Terima kasih Bu Indra. Ya, sama-sama Cik Hana. Ya. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Ada? Yang merasakan atau mengalami kebahagiaan versi Yesus? Salah satu aja, Bapak Ibu. Dari 12 ya? 11. Dari 11. 10. Sebelumnya juga iya. 2 masa itu puasa. 10. Ya, Ada, Bapak Ibu? Ya, Pak, kita bersyukur tahun ini ada lagi nih, walaupun melalui Zoom. Kalau dulu namanya MPD, malam puji dan doa sebelum atau malam menjelang turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Kita udah 2 tahun rasanya nggak ada ya. Dulu selalu kita dikasih buku untuk ibadah sendiri-sendiri di rumah. Tapi sekarang puji Tuhan kita bisa, walaupun melalui Zoom, bisa saling pandang, saling berbagi. Dan itulah kesukaan atau kebahagiaan saya juga pada saat ini. Ya, pasti Pak ya. Ya. Karena persekutuan kita ini kan saling menguatkan ya. Sharing-sharing ini kan bisa menambah pengetahuan kita ya, dan juga mungkin menambah pengalaman orang, bisa menambah menguatkan iman juga Pak. Ya. Jadi memang sangat bermanfaat ya. Ya harapannya tidak hanya ini ya, tapi terus boleh kita lakukan. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang lain tentang kebahagiaan versi Tuhan Yesus yang mau di-sharingkan? Banyak ya kalau mau diiniin. Tuh Bu El ya. Di rumah sakit banyak banget ya. Makasih banyak Bu El ya. Waktu itu mau nunggu almarhum suami saya dioperasi. Jam 2 malam waktu itu ya. Aduh. Sampai pagi tuh Bu. Aduh. Tapi nggak ngantuk Bu. Ya. Capek mah capek. Itu kebahagiaan tersendiri juga. Apa saudara teman yang melawat almarhum suami saya. Ya, Bapak Ibu, ada lagi yang lain?
Cukup? Itu siapa tuh? Pak Hermanus. Ini siapa namanya? Lupa. Martin. Ayo Martin. Martin ngomong. Ayo ditranslate. Nah, Pak Hermanus tuh. Martin lagi ngobrol tuh. Ya itu sih. Ayo diiniin ditranslate Pak Hermanus. Martin lagi ngobrol. Tuh ngomong apa tuh? Dia malah geli lihat backgroundnya saya. Ini gara-gara kepalanya botak jadi jadi background juga. Pertanyaan. Jadi dia komen itu ya kepala botak ya Martin. Kan lagi PSBB Martin. Ya tadi cici saya juga telepon, katanya kamu mau nyumbang ke kos saya nggak yang di Cirebon. Saya bilang ya saya sih terhormat ya, walaupun uang saya nggak banyak, tapi kalau mau berbagi ya saya bilang saya cuma ngasihnya sekian, kalau mau ya sok aja katanya kamu transfer aja. Ya udah saya bilang minta nomor rekeningnya, tapi saya nggak bisa ngasih banyak, saya bilang gitu. Karena saya juga kan harus hemat gitu ya. Ya cici saya mau. Jadi kalau dikumpulin juga mungkin jadi banyak sendiri nantinya. Itu juga satu kebahagiaan buat saya gitu. Walaupun saya seorang adik, tapi bisa nyumbang buat koko saya, ya buat saya itu wah, luar biasa gitu. Duit saya masih kepake gitu. Itu satu kebahagiaan juga itu. Ya. Baik. Cukup, Bapak Ibu? Kalau cukup, kita masuk doa syafaat ya. Oke, kita akan masuk doa syafaat. Ada cukup banyak pokok doanya. Ya, kita akan berdoa. 11 pokok doa. Kita doakan yang pertama, Bapak Ibu. Kita doakan lansia-lansia yang rentan terhadap virus COVID-19. Ya, kita doakan supaya mereka tetap dalam keadaan yang baik, ya, dengan imunitas yang baik. Minta tolong Pak Hadi. Pak Hadi ya, yang nomor 1. Oke, yang kedua, kita doakan juga para pemuda atau anak-anak muda yang relatif lebih kuat, supaya mereka taat aturan, ya, tidak dengan sengaja menyebarkan virus, berkerumun, berkumpul-kumpul, dan sebagainya. Minta tolong Pak Dadang. Ya Pak. Yang ketiga, mereka yang terkena dampak ekonomi. Ya, mungkin ada dari mereka yang di PHK, usahanya harus tutup, kehilangan pemasukan, ya, mungkin mereka juga adalah jemaat-jemaat GKI Pasko. Ya, minta tolong Bu Elfrida. Tes dulu Pak, kedengaran nggak? Kedengaran, oke. Yang keempat, kita juga doakan orang-orang yang terpaksa harus bekerja di luar rumah karena kondisi yang mengharuskan mereka mencari uang. Ya, mungkin mereka pedagang, kaki lima, ya, ojek online dan sebagainya. Minta tolong Pak Romi. Pak Romi ya. Oke. Kemudian yang kelima, jemaat yang sakit, Ibu Natalia, Pak Koko, Pak Hartono, Randy, Henry, pemulihan juga, Ibu Wawa, Ibu Li Fong Yung. Ada lagi tambahan? Tidak ada. Yang sakit ya? Minta tolong Bu Tin. Ibu Tin. Ibu Tin bisa?
Ya, Pak. Ya. Oke. Yang keenam, tim medis, kesehatan, kekuatan mereka dan keluarganya. Ibu Idia. Ya, Ibu Idia. Ya, Pak. Ya, kemudian kita doakan para peneliti ilmiah dalam upaya menemukan vaksinnya, supaya mereka boleh diberikan hikmat, bijaksana, ya, dan juga semangat. Ya, minta tolong Pak Thomas. Oke, Pak. Ya, kita doakan kemudian para media yang bertugas menyebarkan informasi supaya informasinya benar, tidak hoax, dan tidak menebar kepanikan. Cindrawati ya? Oke. Ya, oke Pak. Kita doakan juga para siswa dan mahasiswa yang harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Mungkin mereka juga menunggu proses-proses ke depan yang belum pasti. Ibu Eti, tolong. Kita doakan ibadah online yang diselenggarakan GKI Pasko selama bulan Juni. Pak Setiadi ya? Ya. Pak Setiadi. Oke. Kemudian kita doakan juga yang terakhir persiapan new normal yang sudah dicetuskan oleh pemerintah juga. Kita doakan biarlah semua persiapan boleh disiapkan dengan baik di lembaga-lembaga yang ada, ya, maupun juga gereja. Ya, kita juga mempersiapkan diri untuk new normal. Ya. Oke, yang terakhir saya yang berdoa, ya, sekaligus menutup dalam doa Bapak kami. Ya. Maaf, Pak. Ya. Pak, tugas saya apa tadi? Bisa diulang? Pak Setiadi? Ya. Pak Setiadi yang ibadah online. Oh. Ya, ibadah online yang diselenggarakan GKI Pasko selama bulan Juni. Doakan proses rekaman, ya, supaya berjalan baik dan lancar, gitu Pak. Ya. Baik. Cukup. Yang lain cukup ya? Pak. Oke. Ya. Pak. Ya. Persiapan new normal sekalian sama doakan juga kita semua Pak, jemaat juga Pak. Tolong. Ya. Oke. Baik. Oke. Cukup ya? Ada lagi tambahan? Oke, kalau cukup kita bersatu hening sejenak sebelum kita berdoa. Kita boleh mengingat firman Tuhan yang sudah kita dapatkan tadi, bahwa kebahagiaan yang Tuhan mau bukan kebahagiaan duniawi, tapi kebahagiaan yaitu cara hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang kita terus upayakan untuk dapat kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Baik, kita masuk dalam doa syafaat. Silakan Pak Hadi. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami datang kehadirat-Mu Bapak, ucap syukur ya Bapak, bahwa kami masih bisa berkumpul walaupun di sela-sela pandemi ini Bapak, walaupun melalui Zoom, kami tetap bisa beribadah, bisa mendengar firman-Mu, bisa berdoa bersama-sama. Pada masa ini, pada masa pandemi ini Bapak, kami ingin para lansia yang sangat rentan terhadap penyebaran virus COVID-19. Biar para lansia ini dijaga supaya tidak terpapar virus-virus COVID-19 ini Bapak. Biar mereka bisa menikmati masa tuanya dengan bahagia Bapak tanpa terpapar dengan virus COVID-19 ini Bapak. Biar mereka bisa tinggal di rumah. Walaupun tinggal di rumah, mereka bisa tetap beribadah kepada-Mu Bapak. Berilah kekuatan bagi mereka semua ya Tuhan.
supaya mereka jauhkan dari virus COVID-19 ini. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersatu hati untuk mendoakan anak-anak kami, para remaja dan pemuda. Walaupun secara ilmiah mereka lebih kuat untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Tapi biarlah Engkau berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka pun dapat mentaati aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Biarlah mereka bukan menjadi penyebar virus, tetapi biarlah mereka mau berdoa, mau memimpin, mau membimbing orang-orang di sekitar mereka yang lebih rentan seperti lansia dan anak-anak. Biarlah Engkau juga yang selalu memberkati anak-anak, pemuda dan remaja dimanapun mereka Engkau tempatkan. Jagai dan terus Engkau berikan kesehatan, terus Engkau berikan kekuatan, terus Engkau berikan hikmat-Mu, supaya mereka pun dapat mencari apa yang terbaik, apa yang Engkau kehendaki di dalam pandemi ini. Bapa, biarlah Engkau yang selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin kena PHK, kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan mereka, dan mereka harus berusaha ya Tuhan untuk terus mencukupkan kebutuhan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu banyak ya Tuhan, dan tentu itu akan sangat sulit sekali. Tetapi Tuhan, biarlah Tuhan cukupkan mereka dengan cara-Mu yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Terkadang kami harus mengalami hal yang seperti itu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahwa Tuhan selalu ada bagi orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, dan kiranya Engkau berikan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka melalui tangan-tangan orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya mereka tetap mempunyai kebahagiaan daripada-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Dengarlah ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami juga bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Natali, untuk Bapak Koko, untuk Bapak Hartono, untuk Ibu Wawa, untuk Ibu Li Fong Yung ya Bapak. Dan juga kami juga berdoa untuk Randy dalam pemulihan dari sakit demam berdarahnya, juga untuk Henry dalam pemulihan dari sakit campaknya. Tuhan, biarlah Tuhan dengan kasih sayang-Mu, dengan segenap apa yang ada pada-Mu, Tuhan boleh menyembuhkan saudara-saudara kami yang tadi kami sebutkan. Biarlah ya Bapa, Engkau sendiri yang akan menolong, Engkau yang akan campur tangan. Engkau juga akan memberkati melalui dokter, melalui para perawat, melalui obat-obatan yang diminumnya. Biarlah itu dapat segera menyembuhkan mereka Tuhan, dan mereka juga boleh kembali sembuh seperti semula. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Engkau juga pasti akan campur tangan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin namanya tidak tercantum di sini. Bilang Engkau jamah mereka satu persatu,
dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati mendoakan tim medis di masa corona ini, baik itu dokter, suster, dan seluruh aparat yang ada di pengobatan-pengobatan rumah sakit. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk terus dapat melayani orang-orang yang sakit, bahkan bertangan dingin untuk dapat menyembuhkannya. Kami percaya Tuhan, kesembuhan, kesehatan, semua berasal dari Engkau. Gunakan beliau-beliau ini semua menjadi alat-Mu untuk dapat memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarganya. Kami percaya Tuhan, mereka tidak dapat berkumpul dengan keluarganya karena keadaan ini. Tetapi kami percaya Engkau juga akan menjagai keluarganya, sehingga keluarganya dapat Engkau berkati, Engkau lindungi, seperti juga Engkau melindungi para dokter, para suster, dan perawat. Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, dengan kami semua bersatu hati mendoakan para tim medis, keluarganya, semuanya akan menjadi lebih baik dan Tuhan pasti mendengar doa-doa kami. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang ada di surga, malam hari ini Bapa kami sehati mau berdoa dan menaikkan doa kami khususnya untuk para ilmuwan dan peneliti yang saat ini sedang bekerja keras Tuhan untuk menemukan obat untuk COVID-19 ataupun vaksin untuk COVID-19. Bapak, kebutuhan ini sangat mendesak, biarlah Tuhan sendiri yang menolong para ilmuwan ini, baik yang di luar Indonesia maupun juga yang ada di Indonesia, di Lembaga Eijkman, Bio Farma, Universitas Airlangga, Pajajaran. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan akal budi kepada para peneliti, sehingga mereka bisa menemukan, mendapatkan obat dan vaksin yang tepat untuk pengobatan COVID-19 ini. Tak lupa juga kami mau berdoa, Tuhan Yesus, selama vaksin ini belum ditemukan, biarlah Tuhan juga berkati tim dokter Monica dari Fakultas Maranatha yang mencoba untuk menjadi inisiator untuk terapi plasma yang tingkat efektivitasnya cukup baik ya Bapak. Cuman mereka juga mengalami banyak kendala saat ini. Bila Tuhan yang terus juga meneguhkan dan menguatkan mereka, Tuhan juga berkati pemerintah dan juga gugus tugas COVID-19, biarlah selama vaksin ini belum ditemukan, terapi plasma ini bisa digunakan sehingga banyak digunakan untuk kesembuhan pasien yang COVID-19 ini ya Bapak. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami mengandalkan Tuhan untuk penemuan dari vaksin ini, dan biarlah apabila vaksin ini akhirnya ketemu, itu bukan karena kekuatan atau kehebatan hikmat dari manusia, tapi semata-mata karena pertolongan dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa agar sosial media yang dapat menyaring berita-berita yang baik dan tidak menyebarkan berita-berita yang membuat masyarakat menjadi panik atau takut. Tapi Tuhan yang akan menolong agar media juga diberikan roh hikmat, akan memberikan berita-berita yang bisa meredam situasi dan kondisi saat situasi seperti ini. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan setiap kami juga untuk tidak ikut terbawa suasana dengan keadaan seperti ini. Untuk itu Tuhan, tolong berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, cara berpikir kami ya Tuhan, berpikir yang positif Tuhan, agar
situasi seperti ini pun kami bisa belajar menyerahkan dan mengandalkan Engkau sebagai juru selamat kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan kami percaya Tuhan selalu ada dimanapun kami berada, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam situasi dan kondisi saat ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tadi Pak Romi belum ya? Silakan Pak Romi. Kami juga berdoa untuk orang-orang, saudara yang dimana apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, tidak melupakan protokol dan ketentuan yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan pada situasi dan COVID-19. Dan dia yang memberikan kelancaran, memberikan produktivitasnya, sehingga semua dapat berjalan. Ini semua tidak lepas dari berkat-berkatnya ya Pak. Sehingga semua dapat berjalan dengan baik, tidak kekurangan apapun, sampai di rumah berkumpul kembali dengan Tuhan. Inilah doa kami, Pak. Kami panjatkan doa anak-anak yang Tuhan yang mengasihi kami juga berdoa bagi para siswa dan mahasiswa yang saat ini melaksanakan pembelajaran di rumah dengan metode online, dan juga ada banyak mahasiswa yang mengalami ketidakpastian dalam tugas akhir dan juga wisuda yang tidak pasti kapan akan dilakukan. Tuhan, kami berdoa agar mereka boleh mengikuti semua dengan baik, dan juga mereka boleh menunggu dengan sabar kapan kepastian itu akan mereka dapatkan. Dan biarlah Tuhan melalui pembelajaran online ini mereka juga semakin boleh belajar bertanggung jawab, lebih mandiri, dan juga mereka boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik. Engkau juga Tuhan mempersiapkan orang tua untuk boleh mendampingi setiap apa yang mereka lakukan. Dan biarlah Tuhan melalui masa-masa ini anak-anak boleh belajar bahwa anak-anak boleh mendapatkan segala sesuatu tidak hanya di sekolah tetapi juga bisa di rumah. Tuhan juga berkati setiap guru-guru yang boleh mempersiapkan, dosen yang mempersiapkan materi untuk online. Biarlah Tuhan juga boleh menyertai mereka. Dan jika Tuhan dalam beberapa minggu ke depan anak-anak akan melakukan persiapan akhir semester, biarlah Tuhan juga boleh menyertai persiapan mereka sehingga mereka boleh mengerjakan ujian semester mereka dengan baik, mereka juga boleh memperoleh hasil yang baik, dan mereka boleh semakin percaya bahwa segala sesuatu boleh terjadi karena kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Dan Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberikan kepada mereka tepat pada waktunya apa yang mereka butuhkan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Kudus di tengah persekutuan doa ini. Tuhan, kami ingin bersama-sama saudara-saudara kami yang lain mendoakan untuk Lembaga Majelis Jemaat, Pendeta Rahmadi Putra, dan seluruh penatua. Kami berdoa bagi mereka supaya mereka diberi kekuatan, penghiburan dari Tuhan, langkah yang tegap, punya dedikasi yang tinggi dalam pelayanannya. Terutama saat-saat COVID ini Tuhan, ibadah melalui online harus dipersiapkan semuanya. Tuhan berkati segala perangkat yang dipakai sebagai penunjang untuk ibadah online. Tuhan ikut campur tangan, memberkati supaya nama Tuhan lebih dipermuliakan meskipun
dengan keadaan seperti yang sekarang ini. Terima kasih Bapak. Berkatilah seluruh persiapannya dalam bulan Juni yang akan datang, supaya semuanya mendatangkan berkat bagi jemaat dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk persiapan new normal yang sedang berjalan dan juga apa yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Begitu juga oleh pihak-pihak terkait. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang mau kami jalani ini, meskipun kami mungkin merasa khawatir, merasa tidak nyaman, mungkin juga dipenuhi dengan banyak sekali pertanyaan dalam pikiran kami. Tapi kami mau sungguh percaya bahwa semua boleh terjadi di dalam campur tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, sehingga dalam kondisi nanti kami boleh menjalaninya dengan baik, dengan hati yang penuh, dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Walaupun kami juga mungkin harus mengorbankan ada banyak hal-hal yang mungkin tidak membuat kami nyaman, tapi ya Tuhan, biarlah semua boleh kami lakukan demi terciptanya kondisi dan lingkungan yang baik yang tidak semakin menyebarluaskan virus ini. Terlebih ya Tuhan, untuk persiapan GKI Pasir Koja juga nanti, biarlah semua yang sedang dikaji dan juga sedang ditempuh, biarlah semua nanti boleh kami jalani dengan baik. Tentunya juga pihak Sinode Wilayah, Sinode GKI juga, bahkan juga Klasis Bandung, biarlah kami semua boleh bersama-sama menuju new normal dengan baik, yang tentunya menjadi berkat juga bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami juga mau serahkan kehidupan jemaat Tuhan di GKI Pasir Koja dan juga para simpatisan, biarlah hidup kami hari demi hari boleh senantiasa membuahkan hal-hal yang Tuhan mau. Kami boleh menjadi orang-orang yang terus bersandar dan berpengharapan di dalam Tuhan. Apapun pergumulan kondisi kami yang tidak mudah, biarlah kami boleh senantiasa menjadi anak-anak yang taat dan setia. Bila mana ya Tuhan, persekutuan menjelang Pentakosta berakhir di malam ini, tapi biarlah persekutuan-persekutuan doa berikutnya boleh terus kami jalani, walaupun harus melalui Zoom meeting ini. Kami juga serahkan kegiatan kebaktian esok hari, jam 9 pagi, kebaktian Pentakosta online. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan boleh turut serta, biarlah kami semua juga boleh menghayati dan merayakan Pentakosta dengan baik. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, mau kami akhiri. Ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa